Di sebuah desa terpencil, hiduplah sepasang keluarga yang bernama Ki Sapta dan Nyai Karti. 20 tahun sudah mereka membina rumah tangga, tetapi belum juga dikaruniai seorang anak pun. Hidup sederhana mereka lalui dengan bertani, diselingi menanam palawija. Kampung ini dikelilingi oleh sebuah telaga yang sangat besar. Orang-orang biasa menyebutnya Talaga Warakas. Talaga yang sangat luas dan masih ditumbuhi banyak pepohonan yang rimbun, sehingga menebarkan aura mistis yang sangat kental. Tetapi talaga ini di hari libur terkadang menjadi destinasi orang-orang untuk memancing. Konon katanya Talaga Warakas ini menyimpan banyak ikan-ikan besar, menjadi spot bagi orang-orang kota untuk sekedar memancing atau berekreasi ke tempat ini. Di samping itu, di dalam talaga ini juga banyak dihuni oleh ratusan ribu keong yang berada di dasar Talaga Warakas. Ki Sapta dan Nyai Karti mengandalkan kehidupannya lewat bertani. Tetapi setelah musim tanam berakhir, Ki Sapta mempunyai proyek khusus. Dia menjadi pengumpul keong-keong yang ada di Talaga Warakas. Semua keong-keong ini adalah hasil pesanan dari seorang juragan yang ada di kampung tersebut, namanya Juragan Wira. Bisnisnya di segala sektor, termasuk peternakan bebek yang mengharuskannya memberi makan tambahan sebagai vitamin, yaitu keong-keong yang ada di Talaga Warakas. Setiap hari Ki Sapta pergi berendam selama seharian di Talaga Warakas tanpa menghiraukan rasa dingin, kebekuan yang menyelimuti tubuhnya. Dengan telaten, tangan-tangan lincahnya bergerak meraba mencari keong yang ada di dasar Talaga Warakas. Pernah suatu hari saya ingin bertemu dengan Ki Sapta. Hari itu sekitar jam 2 siang. Ternyata di rumahnya cuman ada Nyai Karti. Dan Nyai Karti dengan lincah merekomendasikan saya untuk datang ke Talaga Warakas untuk mencari Ki Sapta. Kamu ke sono aja, ke pinggir Talaga Warakas. Ki Sapta pasti sedang berada di sana. Dan setelah saya berjalan beberapa menit, awalnya saya merasa kesulitan mencari Ki Sapta. Saya tengok dari ujung ke ujung, yang ada cuman keheningan dan gemersik air serta desiran angin yang cukup kencang di pinggir telaga. Hampir saya tak menemukan Ki Sapta, tapi saya kembali untuk mencoba mencarinya lebih detail lagi. Ternyata Ki Sapta berada di tengah-tengah telaga. Yang tampak oleh saya cuman kepala yang menonjol di atas air. Saya pun memanggilnya, dan tanpa banyak basa-basi lagi Ki Sapta langsung menghampiri saya. Kembali lagi ke cerita. Dalam sehari Ki Sapta mampu mengumpulkan 1 karung penuh keong yang masih hidup. Dan ini konon katanya dibayar atau dihargai oleh Juragan Wira dengan Rp25.000 per karung. Lumayan buat tambah-tambah beli ikan asin untuk mengcover kebutuhan hidupnya sambil menunggu masa panen tiba. Sehabis maghrib biasanya Ki Sapta langsung mengirim keong-keong tersebut. Terkadang ada sekarung atau 2 karung. Dibayar setiap hari Minggu oleh Juragan Wira. Kisarannya 150.000 sampai 200.000 dalam seminggu, tergantung pada penghasilan keong yang dihasilkan di Talaga Warakas.
Waktu pun berlalu hingga suatu malam Kisapta terbangun dari tidurnya karena sebuah mimpi buruk. Nyai Karti pun ikut terbangun dan menanyakan, "Kang Sapta, ada apa?" "Ah, aku cuman mimpi buruk kok." "Memang mimpi seperti apa sehingga mampu membangunkan tidur Kang Sapta?" Kang Sapta mencoba mengusap keringat yang ada di dahinya, seraya mengambil sebuah gelas yang berisi air putih di pinggir tempat tidurnya. Dengan napas yang masih tersengal, dia mulai bercerita. "Barusan ada sesosok nenek-nenek yang menghampiriku. Dia mencoba melarang aku untuk tidak lagi mencari keong-keong di Talaga Warakas." Istrinya menimpali, "Sudahlah Kang, itu hanya mimpi, hanya sekedar bunga tidur. Udah Akang lupakan semua. Akang ini mungkin keseringan nonton film misteri di TV. Udah kembali tidur lagi. Itu hanya bunga mimpi. Lupakanlah semuanya." Akhirnya mereka juga kembali tidur. Besoknya, saat Kisapta hendak kembali turun mencari keong ke Talaga Warakas, ada sebuah keraguan-raguan di hatinya. Saat hendak menceburkan kakinya ke dalam Talaga Warakas, dia teringat dengan sosok nenek-nenek yang melarangnya untuk mengambil keong-keong di talaga tersebut. Bulu kuduknya mulai berdiri, hatinya mulai ragu. Cuman dia mencoba menghibur diri bahwa semuanya itu adalah sebuah halusinasi saja. Dan akhirnya dia pun kembali mengambil keong-keong yang ada di Talaga Warakas. Dan anehnya, sejak mimpi yang pertama itu, perasaan hatinya selalu dihantui oleh bayangan sosok nenek-nenek tersebut. Akhirnya mulai enggan Kisapta untuk mengambil keong-keong di Talaga Warakas. Mulai malas-malasan karena sosok nenek yang ada di impiannya terus membayang-bayangi pikirannya. Tetapi Nyai Karti hadir, memberikan support. "Sudah Kang, itu adalah halusinasi. Tidak ada di zaman sekarang hal-hal mistis yang kayak gitu yang bisa mengintervensi kehidupan kita. Yang jelas-jelas Akang adalah kepala keluarga yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, Kang." Akhirnya Kisapta dengan berat hati kembali turun lagi mencari keong-keong di Talaga Warakas. Sore itu cuaca sangat dingin. Angin bertiup dengan kencang, menambah kebekuan tubuh Kisapta yang berendam di dalam Talaga Warakas. Dengan langkah gontai, dia berjalan menuju sebuah pohon yang sangat besar yang ada persis di pinggir telaga tersebut. Pikirnya, aku akan istirahat dulu dan menyantap makanan yang telah disajikan sebagai bekal oleh istriku. Dia membuka hidangan itu dan ternyata isinya singkong rebus. Baru separuh dia makan singkong rebus, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang, meluruhkan daun-daun kering yang ada persis di atas kepala Kisapta. Dari kejauhan, petir terlihat saling bersahutan. Langit menjadi gelap. Dari tengah telaga terlihat ada sosok bayangan sebuah delman yang hendak menghampiri Kisapta. Dengan penuh ketakutan, Kisapta cuman bisa melongo. Seperti terbawa angin, delman itu pun segera menghampiri Kisapta. Terlihat delman itu mengambang di atas telaga.
Cuman delman ini tidak seperti delman yang biasa. Karena yang menarik delman itu bukanlah kuda, tetapi sosok dua keong raksasa yang menarik delman itu. Di atasnya sang kusir adalah sosok nenek yang pernah hadir di dalam mimpi. Dia berdiri dengan mata tegang dan membawa cambuk. Tidak banyak yang dia ucapkan. Sabta, hentikan kau mengambil hewan peliharaanku. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, delman itu pun berbalik arah dan kembali ke tengah-tengah telaga. Hilang seiring desiran angin. Akhirnya Ki Sapta tidak melanjutkan mencari keong. Karena dengan rasa takut yang luar biasa, akhirnya dia berlari pulang menuju rumahnya. Dia menceritakan segala apa yang dia lihat tadi di Telaga Warakas. Nyai Karti seolah tak percaya dengan kejadian dan cerita dongeng Ki Sapta. Dari semenjak itulah Ki Sapta badannya demam, sakit, susah diajak interaksi dengan orang-orang. Sebulan berlalu, kabar tentang sakitnya Ki Sapta sampai kepada telinga Juragan Wira yang kelabakan mencari keong karena stok keong yang selama ini dikirim Ki Sapta berhenti total. Suatu hari Juragan Wira menghampiri Ki Sapta untuk sekedar silaturahmi dan bertanya tentang kabar Ki Sapta. Kala itu kondisi badan Ki Sapta sudah mulai mendingan, sudah mulai beraktivitas lagi di sawah. Juragan Wira bertanya, apakah kau masih sanggup untuk mencari keong-keong yang ada di Telaga Warakas? Ampun Juragan, saya udah nggak sanggup lagi. Saya takut luar biasa. Tapi Juragan Wira didorong oleh kebutuhan untuk mengcover pakan bebeknya. Dia sanggup dan menawarkan upah yang sangat fantastis. Bahkan Juragan Wira menawarkan harga satu karungnya yang tadinya 25.000 menjadi 50.000. Mendengar tawaran itu pun Ki Sapta seperti acuh tak acuh. Tetapi sebaliknya, Nyai Karti, istri Ki Sapta, malah mensupport suaminya. Kang, nggak apa-apa. Akang jangan sering-sering mengambil keong di Telaga Warakas. Cuman sekali-sekali saja. Karena Juragan Wira menawarkan harga yang lumayan. Itu cukup Kang buat kehidupan kita. Akhirnya Ki Sapta dengan berat hati atas dorongan tersebut. Ki Sapta sebagai laki-laki yang punya tanggung jawab. Dia teringat stok beras di rumahnya sudah tidak ada lagi. Gula, kopi pun sudah tidak ada. Akhirnya dia memaksakan hari itu kembali turun ke Telaga Warakas. Nyai Karti melepasnya dengan ringan, tanpa ada pikiran apapun. Dia mencoba membuang semua pikiran-pikiran negatifnya. Hingga menjelang maghrib, Ki Sapta belum pulang. Nyai Karti dengan penuh ketakutan, dia mencoba menghampiri pohon besar yang ada di pinggir telaga itu, yang biasa dipakai tempat beristirahat oleh Ki Sapta. Tapi dia mencoba mencarinya dari ujung ke ujung, tidak menemukan sosok Ki Sapta. Akhirnya Nyai Karti kembali ke kampung dan memanggil para pemuda kampung untuk mencoba mencari Ki Sapta. Beberapa orang pemuda mencoba menggeledah
di pinggir-pinggir telaga. Sekitar setengah jam seorang pemuda berteriak dari pinggir akar pohon besar itu. "Woi, Ki Sapta di sini!" Semua berlari menuju pemuda tersebut. Dan betul aja, sosok Ki Sapta sudah tengkurap mengambang di atas air. Namun seluruh tubuhnya dipenuhi oleh keong yang menempel dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Sehingga sepintas tidak kelihatan itu sosok manusia. Seperti sosok keong yang sedang ngumpul. Saat dibalikan oleh warga, matanya sudah pada bolong, dipenuhi oleh keong-keong yang nempel. Di hidungnya pun sama, keluar keong banyak. Mulutnya pun penuh dengan keong-keong. Di lubang telinga pun begitu juga sama.